Haleluya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Maju lagi dalam kegerakan bersama-sama di channel Pendeta Raymond Mantik dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana. Kita baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari, karena kita percaya apa yang Yesus ajarkan bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memahami dan menyadari bahwa kita adalah makhluk ciptaan yang mulia, serupa segambar dengan Allah. Yang namanya manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki, yang adalah roh ya, jadi kita adalah makhluk rohani, dan yang namanya manusia adalah makhluk roh yang punya tubuh ya. Jadi kita punya tubuh. Nah, malaikat tidak punya tubuh ya, roh-roh yang lain tidak punya tubuh, hanya manusia yang punya tubuh. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, makanya kita harus ada pemahaman bahwa kita harus merawat roh kita atau rohani kita dan tubuh kita ya. Jadi kalau tubuh kita makan 3 kali sehari ya, rohani jiwa kita harus ada makanannya ya. Jadi selamat datang dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari, mulai dengan cara yang paling dasar, paling sederhana ya. Kita baca Alkitab, kita merenungkannya, dan kita ada kajian bersama-sama di channel Pendeta Raymond Mantik ya. Saya menyapa sahabat-sahabat yang setia, murid-murid Tuhan ya, ada Ibu Mika May, Ephraim I, dan semua teman-teman yang lain ya. Bangkit murid-murid Tuhan, saya mendorong saudara untuk punya gairah, punya kesenangan mencari kebenaran, haus dan lapar akan kebenaran ya. Mulai dengan apa saudara? Baca Alkitab setiap hari ya. Bangkit murid-murid Tuhan ya. Sekarang ini saudara, kita berhadapan dengan HP kita masing-masing ya. Kita tergoda dengan nonton, kita tergoda dengan sosmed dan berbagai macam hal. Saya mendoakan kita mengutamakan firman Tuhan di atas segala-galanya ya. Jadi setiap hari kita harus makan firman Tuhan ya. Puji Tuhan. Saya menyapa juga Ibu Desi Pandia ya. Silakan di follow akun Pendeta Raymond Mantik ya, di subscribe. Dan terima kasih buat apresiasi saudara ya. Pagi hari ini kita masuk dalam kajian. Kita akan mengkaji Injil Matius pasal 10 ya. Jadi kalau saudara ada pertanyaan-pertanyaan soal Alkitab berhubungan dengan Injil Matius, silakan ya, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Mari kita memiliki spirit murid. Spirit murid itu selalu senantiasa haus dan lapar akan kebenaran ya, dan selalu mau belajar, selalu mau diajar. Makanya apa saudara-saudara, rahasia ya, kita menerima rahasia untuk mengerti kerajaan Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama. Kami boleh lagi bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, beri kami karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Bukakan kebenaran surgawi bagi kami. Ini hati kami siap, bagaikan tanah yang subur, tanah yang gembur. Kami mau bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Segala kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa kegelapan yang mau datang mencuri benih kerajaan Allah, kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan.
Dan setiap keangkuhan hati manusia, kesombongan dan kebebalan hati, kebodohan hati yang menolak untuk percaya, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita berdoa dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk setiap murid-murid Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, terima kasih hambanya Cip Suripto ya, yang kasih semangat. Mari kita terus beritakan firman Allah, apapun situasi keadaannya, baik atau buruk, tetap beritakan firman Allah. Ya, saya punya kerinduan setiap kita ya, kita harus beritakan firman Allah sampai ke kamar-kamar ya. Jadi kita ya, kalau ada hamba Tuhan yang bikin KKR besar-besaran, ya itu sesuai talenta karunia mereka ya. Tapi kalau saya rindu firman Tuhan. Setiap kita buka HP kita ada firman Tuhan, saudara ya, karena peperangan rohani begitu dahsyat saat ini. Oleh karena itu mari kita kolaborasi beritakan Injil Kerajaan Allah ya. Silakan saudara bagikan pemberitaan firman Tuhan ini kepada teman saudara, di grup saudara atau di wall saudara ya. Dengan demikian Anda sudah berpartisipasi, bergandengan tangan beritakan Injil Kerajaan Allah. Haleluya. Semangat, semangat, semangat. Puji Tuhan ya. Oke, saya akan membacakan bagi kita Injil Matius pasal yang ke-10 dan kita akan mengkajinya bersama-sama ya. Mari semua yang bertelinga dengarkanlah firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah, beritakanlah kerajaan surga atau kerajaan Allah sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika salammu itu kembali, jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debu dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman
tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyiksa kamu di rumah ibadatnya. Dan karena kamu akan digiring ke pemuka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapakku, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk
secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota mereka. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa ya. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang lain ya. Terong ikan asim, Soliga, Arman Halawa, Ana Mentari, Cherry Tambuhun ya. Silakan di-follow, silakan di-subscribe. Nah, kita ada kajian firman Tuhan pagi hari ini di pasal 10 Injil Matius. Jadi kalau saudara udah baca Injil Matius, saya harap saudara baca bolak-balik, lama-lama saudara akan terbiasa. Saudara akan menemukan kerangkanya. Ya, jadi yang menulis Injil Matius ini adalah Rasul Matius. Ya, kita tahu dia seorang punya latar belakang keuangan ya, orang uang saudara, karena dia penagih pajak. Jadi dia menulis teratur ya, tersusun, ada kerangkanya ya. Tidak seperti Injil Markus. Kalau Injil Markus itu tulis itu mengalir saudara ya, mengalir. Sama saudara nulis cerita atau saudara nulis surat cinta atau apa, pokoknya mengalir dari hati itu yang ya saudara tulis. Tapi kalau Matius saudara, dia punya 5 kelompok pengajaran utama dan punya 5 narasi utama di dalam kitab Injil. Dan pasal 5 sampai pasal 7 itu kelompok pengajaran yang kita sebut khotbah di atas bukit ya, tentang undang-undang dasar kerajaan Allah. Saya menyebutnya seperti itu ya, prinsip-prinsip kerajaan Allah. Lalu ada pasal 10, pasal 13 tentang perumpamaan-perumpamaan kerajaan Allah. Lalu ada pasal 18 ya, tentang karakteristik warga kerajaan Allah atau anak-anak Allah atau murid-murid Tuhan. Dan pasal 24 sampai pasal 25 tentang akhir zaman, saudara-saudara. Ya, nah kita akan melihat pasal 10 ini. Pasal 10 adalah kelompok pengajaran Yesus yang kedua di dalam Injil Matius. Ya, terima kasih Ibu Mika Mei yang sudah menabur bintang ya, memberi apresiasi. Tuhan Yesus balas berkat. Nah, kita melihat pasal 10 adalah kelompok pengajaran yang kedua di dalam Injil Matius tentang pemberitaan Injil Kerajaan Allah ya. Jadi murid-murid itu dipanggil untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan para murid itu menerima otoritas, menerima kuasa dan jaminan Yesus terhadap pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Ya, jadi sekali lagi kalau kita baca-baca Alkitab, saudara-saudara, Yesus hanya punya satu Injil yang namanya Injil Kerajaan Allah. Jadi Matius pasal 10 merupakan pengajaran Yesus kepada murid-muridnya saat mengutus mereka untuk beritakan Injil Kerajaan Allah, untuk melayani. Nah, pasal ini mencakup petunjuk, peringatan atau janji Yesus terhadap setiap murid Tuhan yang beritakan Injil Kerajaan Allah, dan janji ini berlaku kekal. Ya, luar biasa ya. Janji ini berlaku kekal. Karena begini saudara ya, ajaran manusia atau perkataan manusia bersifat season, bersifat sebentar, bersifat sementara. Tapi Yesus berkata, langit dan bumi boleh berlalu, tapi firmanku tinggal tetap. Haleluya. Ya, jadi perkataan Yesus itu berlaku kekal, saudara-saudara ya. Pengajaran Yesus berlaku kekal. Nah, kita melihat di sini ya, kita diajarkan bagaimana kita tetap berkomitmen, tetap setia, tetap tekun ya. Tuhan Yesus katakan, siapa yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Wow, luar biasa. Nah, mari kita mulai dari ayat yang pertama ya. Di sini Yesus memanggil 12 murid. Ya, Yesus memanggil 12 murid. Nah, kita tahu ya, semua nama-nama murid di sini disebut yang pertama Simon Petrus.
Ya, jadi kita tahu sedikit bahwa di dalam murid-murid Yesus itu ada organisasinya. Ya, jadi Yesus sudah mempersiapkan organisasi untuk gereja. Ya, jadi kita mengenal gereja itu organisasi dan organisme. Ya, ada orangnya, tapi ada badannya atau pengaturannya. Ya. Jadi di sini selalu kenapa Petrus disebut yang pertama kali? Karena Petrus itu ketua dari para murid. Ya, jadi ada pengurusnya, ada ketuanya, ada bendaharanya. Ya, bendaharanya si Yudas Iskariot yang mengkhianati. Ya, jadi Yesus juga menerima sumbangan-sumbangan, menerima support ya, keuangan dari setiap orang yang mereka layani. Dan paling banyak yang suka membantu pelayanan Yesus adalah wanita-wanita yang sudah dipulihkan, ya, sudah dibaharui, ya, seperti itu, saudara-saudara. Jadi dalam 12 rasul ada bendaharanya, saudara, ya, dan ada ketuanya. Jadi Yesus jauh-jauh hari sudah mempersiapkan organisasi gereja, saudara-saudara. Ya, jadi saudara, memang Yesus melakukan mujizat, kasih makan 5.000 orang, ya, melakukan banyak perkara-perkara ajaib, tapi setiap hari ada normalnya, saudara. Dalam normalnya, saudara, ya, saudara bayangkan satu kali mereka jalan tuh paling kurang 13 orang dengan Yesus, itu makan paginya di mana, makan siangnya di mana, ya, makan sorenya di mana. Itu semua perlu uang, saudara, ya. Jadi makanya Yesus itu ada timnya, ada organisasinya. Tapi yang luar biasa bahwa murid-murid Tuhan diberi otoritas, diberi kuasa, ya. Di sini Tuhan Yesus katakan di ayat pertama, ya, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ya, jadi ini otoritas yang Yesus berikan kepada mereka, ya. Bahkan di sini dikatakan di ayat 7, ya, pergilah, beritakanlah Injil kerajaan Allah sudah dekat, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Haleluya, puji Tuhan, ya. Saya menyapa Mince Seben, terima kasih sudah bergabung bersama-sama. Jadi murid-murid Tuhan, ya, termasuk sampai dengan kita, saudara, ya, otoritas ini berlaku segala zaman, termasuk saya dan saudara, bukan cuma abad pertama, jadi sampai dengan saat ini, ya. Jadi sampai dengan saat ini otoritas untuk memberitakan Injil kerajaan Allah berlaku bagi setiap murid Tuhan, ya. Berapa banyak murid Tuhan di sini? Anda murid Tuhan, katakan amin, ya. Kalau Anda murid Tuhan, puji Tuhan. Jadi panggilan ini berlaku buat kita semua, ya. Nah, kita melihat di ayat 5 sampai ayat 15, ya. Yesus menginstruksikan murid-murid ini hanya pergi kepada orang-orang Israel saja. Bahkan di Samaria mereka tidak pergi. Ya, mereka tidak pergi karena memang secara tradisi, ya, secara keadaan pada waktu itu bagi orang-orang Israel dan orang-orang Samaria itu ada ketegangan, saudara, ada ketegangan sosial. Karena orang Israel, orang Yahudi menganggap orang Samaria ini tidak murni lagi, ya. Mereka sudah menjadi orang-orang Israel campuran, saudara, ya. Mereka tidak murni lagi umat Allah. Mereka sudah kawin campur. Jadi orang-orang Yahudi ini merasa diri mereka lebih, ya, daripada orang-orang Samaria. Nah, Yesus memerintahkan murid-murid Tuhan kepada orang-orang Israel dulu, ya. Kepada orang-orang Israel dulu.
untuk memberitakan ya Injil Kerajaan Allah. Jadi murid-murid di training ya, dilatih, diajarkan dengan ajaran Yesus bahwa kerajaan surga, kerajaan Allah sudah dekat. Nah, jadi dengan ini saudara kita boleh mendapat satu gambaran bahwa Rasul Petrus, Rasul Matius, ya rasul-rasul yang lain, bahkan Rasul Paulus yang bergabung terakhir saudara, hanya punya satu pengajaran, yaitu Injil Kerajaan Allah. Ya, jadi Petrus nggak punya ajaran sendiri, Matius nggak punya ajaran sendiri, Lukas nggak punya ajaran sendiri. Semuanya satu, makanya masuk di dalam perjanjian baru. Ya, jadi yang Yesus perintahkan, beritakan Injil Kerajaan Allah sudah dekat. Ya, masalahnya sekarang ini kita datang dengan Injil menurut saya, ya, Injil menurut gue. Kalau menurut gue ini begini, begitu dan sebagainya. Padahal ajaran Yesus itu jelas, Injil Kerajaan Allah. Yesus membawa pemerintahan Kerajaan Allah. Ya, di sini menarik sekali, saudara, karena ya Tuhan Yesus katakan kita menerima dengan cuma-cuma, kita memberi dengan cuma-cuma. Ya, jadi saudara ini ada otoritas. Saudara bukan orang sembarangan, ya. Siapapun Anda, ketika Anda percaya Yesus, Anda jadi murid Yesus, Anda hidup bagi Yesus, ada otoritas kerajaan Allah bagimu. Anda boleh berdoa orang sakit sembuh, Anda boleh berdoa orang yang terbelenggu kuasa kegelapan terlepas. Pelayanan hamba-hamba Tuhan, di mana mendoakan orang yang sudah mati bangkit. Nah, ini luar biasa saudara. Ya, jadi ada otoritas bagi saudara ya. Berdoa buat orang yang ya. Ya, jadi buat orang sakit disembuhkan. Saudara punya minta maaf ya, ada gangguan jaringan saudara ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa. Jadi Anda ada otoritas yang Tuhan berikan. Kita ya, makanya kalau berdoa orang sakit kita percaya orang itu pasti sembuh. Dan saya sudah punya banyak pengalaman ya, berdoa orang sakit sembuh. Mujizat Tuhan itu luar biasa. Yesus tidak berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya ya. Jadi waktu Yesus datang dia menyembuhkan orang sakit, sekarang juga Yesus yang sama menyembuhkan orang yang sakit. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Nah, kita melihat di sini menarik sekali waktu Yesus mengutus 12 murid ini, ya istilahnya Yesus training mereka saudara-saudara ya. Di sini dikatakan janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Ya, jadi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jadi pemberita Injil ya sudah diatur oleh Yesus akan hidup oleh pemberitaannya. Ya, Rasul Paulus mengatakan di kitab Korintus ya pasal 10 kalau nggak salah itu ya. Jadi seorang pemberita Injil akan hidup oleh pemberitaannya. Dan pemberitaan Injil itu pekerjaan yang mulia. Pekerjaan yang luar biasa saudara. Ya, pekerjaan yang luar biasa. Ya, jadi misalnya kalau saudara sakit, saudara ke dokter. Ya, sekarang ini kalau saudara ke dokter praktek kira-kira seperti apa? Nah, kalau saudara butuh konseling psikologi, ya, masalah perasaan, masalah emosi, saudara ke psikiater. Ya, jadi kalau saudara butuh nasihat-nasihat tentang keluarga, saudara ke pakar keluarga. Tapi seorang pemberita Injil saudara ya punya otoritas yang luar biasa, punya dampak dan semuanya bisa di cover saudara ya. Saudara ada pergumulan sakit penyakit, saudara datang kepada gembala saudara. Saudara datang pada pemimpin rohani saudara. Ya, saudara ada pergumulan, ada tantangan. Dan pekerjaan pemberitaan Injil itu mulia. Ya, bukan cuma soal keselamatan, tapi soal kehidupan sehari-hari. Ya, saya kasih contoh.
contoh ya, bahwa pemberitaan Injil itu punya efek domino. Saya punya pengalaman. Saya punya pengalaman. Sekitar 15 tahun yang lalu ya. Saya melayani orang yang mau cerai. Kasus mereka sudah masuk pengadilan. Kasus mereka sudah masuk di pengadilan Bali, saudara ya. Jadi mereka mau cerai di pengadilan Bali. Dan sudah berproses berapa bulan dan sudah tinggal menunggu palu terakhir diketuk saudara-saudara. Dan tiba-tiba mereka berjumpa dengan kami dan meminta nasihat. Nah, kami melayani saudara ya, kami datang layani mereka. Layaninya lama saudara ya, melayani orang yang berantem ya, orang yang tidak sepaham, lama saudara-saudara. Jadi istri saya melayani istrinya perempuan, saya melayani suaminya. Ya, jadi kita sharing firman Tuhan, kasih pandangan-pandangan firman Tuhan tentang keluarga, nggak boleh bercerai dan sebagainya. Ya, puji Tuhan saudara. Singkat kata, singkat cerita, ada rekonsiliasi. Mereka berdamai. Dan setelah mereka berdamai, mereka mencabut gugatan. Jadi gugatan cerainya ya tidak jadi sudah. Mereka mencabut. Jadi akhirnya keluarga ini rujuk kembali. Anaknya baru 1 waktu itu ya, masih bayi sudah. Dan akhirnya setelah selesai mereka ke luar negeri ya, tinggal di luar negeri. Mereka ke luar negeri ya sekitar 15-an tahun. Saya sudah lupa. Saya sudah lupa sudah. Satu waktu mereka kembali ke sini dan mereka mencari kami. Alangkah terkejutnya saya berjumpa dengan mereka. Anaknya sudah 5 dan keluarganya rukun damai. Wah, hati saya penuh sukacita saudara ya. Jadi apa yang saya tabur tuh punya efek domino. Ya saudara bayangkan kalau keluarganya ini pecah saudara ya. Tidak ada anak-anak yang lain. Ya, tidak ada 4 anak ya saudara. Anak-anak itu anak panah ya di tangan Tuhan. Artinya Tuhan punya rencana buat setiap anak-anak. Itu salah satu contoh saudara ya. Mereka waktu jumpa kami, mereka berterima kasih luar biasa sekali. Ya, berterima kasih saudara. Dan sebagai bentuk terima kasih mereka saudara, selama 1 tahun mereka belanja kebutuhan makanan ya, kebutuhan dapur kami. Luar biasa ya, nggak tanggung-tanggung saudara. Mereka belanja itu dari sekitaran 3 jutaan sampai 5 jutaan setiap bulan saudara. Untuk kebutuhan makanan gembala. Wow. Luar biasa ya. Jadi itu ada efek domino. Saudara bayangkan kalau suamimu yang tukang selingkuh, suamimu yang tukang mabuk bertobat. Waktu dia dengar Injil bertobat. Punya efek domino enggak itu? Wah, efek dominonya luar biasa ya. Keluarga diberkati, pekerjaan dipulihkan, ekonomi dipulihkan. Jadi saudara, pekerjaan pemberitaan Injil, pekerjaan yang mulia. Pekerjaan yang dahsyat, dan Tuhan Yesus menjamin orang yang memberitakan Injil ya hidup oleh pemberitaannya. Sebab di sini dikatakan ya, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jadi kalau kita melihat di dalam Alkitab, saudara-saudara, di dalam Alkitab ada 2 ya. Ada Rasul Paulus yang melayani dengan self support karena dia punya usaha tenda ya. Usaha tenda zaman itu kayak kita usaha ya developer, karena yang tenda kayak rumah saudara ya. Rumah zaman itu saudara. Jadi Paulus self support buat pelayanannya dengan tim ya. Saudara bayangkan kalau keliling Eropa itu dengan biaya siapa saudara? Uangnya dari mana? Ya, jadi Rasul Paulus ada self support memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tapi persembahan-persembahan yang diberikan dari Makedonia, dari Korintus, dari mana diterimanya dengan sukacita untuk membantu gereja-gereja di Yerusalem. Ya, jadi di dalam Alkitab tidak ada pembedaan mana lebih baik, mana yang lebih kudus, nggak ada. Jadi Anda memberitakan Injil hidup oleh pemberitaan, dan Anda memberitakan Injil
dengan self support, Anda punya usaha dan sebagainya. Itu pilihan masing-masing sesuai talenta dan karunia ya. Tidak ada yang salah dan benar di sana. Ya, jadi ada banyak tuh pengusaha-pengusaha, pendeta-pendeta yang memberitakan Injil, dia punya usaha. Tapi juga ada banyak ya pendeta-pendeta yang memberitakan Injil dan hidup dari pemberitaannya. Ya seperti Rasul Paulus dan Rasul Petrus. Rasul Petrus tidak ada usaha ya. Banyak rasul-rasul yang lain. Mereka benar-benar meninggalkan usaha mereka dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ya, jadi pemberitaan Injil itu mulia. Ya, jadi kalau saudara memberitakan Injil itu mulia ya. Ya, assalamualaikum buat sahabat Supriyadi ya. Supriyadi, kamu cuma modal asumsi. Kamu tidak tahu isi Alkitab. Baca pun barangkali kamu tidak baca ya. Jadi nggak usah komen-komen yang asumsi. Karena kalau kami putar balik, tanya balik, paling kamu tidak tahu jawab. Atau kalau kami kaji kitab kamu, pasti kamu bingung-bingung juga setengah mati. Jadi ya jangan asumsi. Lebih baik, lebih bagus kalau kamu gentle mencari kebenaran, kamu baca itu Alkitab. Kamu cari tahu ya. Karena kamu kan sudah didoktrin untuk jangan baca Alkitab. Alkitab sudah dipalsukan lah dan sebagainya. Masakan Allah diskriminasi ya, cuma jaga kitabmu dan Taurat, Zabur, Injil tidak dijaga oleh Allah. Ya toh? Allah Maha Kuasa menjaga firman-Nya. Makanya Alkitab tetap terjaga keutuhannya, keasliannya, kesempurnaannya ya dari tangan-tangan jahil manusia. Oke? Jadi Supriyadi, kalau kamu betul-betul mencari kebenaran, silakan kamu baca Alkitab. Atau silakan kamu tantang Yesus. Ya, kalau benar-benar Yesus Tuhan, kamu tantang. Yesus, kalau kamu Tuhan, nyatakan dirimu padaku. Ya, setiap orang yang tulus mencari jalan yang lurus, cari jalan kebenaran, entahkah dia sholat, entahkah dia berdoa di mana, Yesus datang kepadanya. Haleluya. Ya, karena Yesus yang pilih kita, bukan kita yang pilih Yesus. Dahsyat. Puji Tuhan. Ya, kita lanjut saudara. Jadi ada otoritas bagi murid-murid Tuhan ya. Kalau dia pergi ke satu kota atau suatu tempat dan dia masuk ke dalam satu rumah dan rumah itu welcome kepada dia, maka shalom ya, salam ya, damai sejahtera dari surga akan turun memenuhi rumah itu. Ya, jadi saudara ya, kalau ada hamba Tuhan, pemberita Injil datang ke rumah saudara, saudara sambut dengan hati tulus, dengan penuh sukacita. Berkat Tuhan melimpah saudara ya. Sukacita, damai sejahtera, kebenaran, kerajaan Allah mengalir memenuhi tempat itu. Tapi kalau ada orang yang menolak saudara, yang tidak menerima, maka saudara ya, yang tidak menerima pemberita Injil, saudara-saudara ya. Jadi orang-orang yang menolak pemberita Injil saudara, maka saudara damai itu tidak datang kepadanya ya. Bahkan Yesus katakan ya, kebaskanlah debu kakimu. Jadi kalau kita mengajar orang tidak terima, ya next, cari orang yang menerima, karena mereka menolak berkat. Saudara-saudara ya, Yesus berkata begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman ya, waktu Yesus datang kedua kali, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Mengerikan sekali ya. Mengerikan. Saudara tahu ya, Alkitab firman Allah itu pedang bermata dua ya, atas bawahnya tajam. Artinya saudara ya, waktu dia bawa berita sukacita, berita Injil, berita keselamatan, ya berita penguatan iman, tapi di sampingnya juga ada berita penghakiman dan penghukuman bagi orang yang menolak. Makanya Yesus katakan ya, Sodom dan Gomora, saudara tahu ya, Sodom dan Gomora hancur saudara oleh api saudara ya. Tapi Yesus katakan Sodom dan Gomora lebih ringan daripada orang-orang yang menolak ya, menolak Injil. Haleluya. Hello, anchor of strength, hopeful. Thank you for joining in my live streaming ya. This is the
that we share the kingdom of God, the gospel of the kingdom of God, the gospel of Jesus Christ. Ya, God bless you my brother. Ya, terima kasih saudara. Ya, kita lanjut saudara. Di ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-25, bahwa dalam memberita Injil saudara tidak gampang, ya, tidak mudah. Ada tantangan, ada rintangan. Di sana Yesus berkata, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, ketika kita memberitakan Injil Kerajaan Allah, kita diperhadapkan dengan tantangan. Apalagi orang Kristen abad pertama. Mereka teraniaya. Saudara ya, sekali lagi, 300 tahun kekristenan saudara ya. Ya, memang di sini Yesus ada kasih ungkapan perumpamaan, ya, bahasa kiasan. Yesus datang membawa pedang. Tapi ya, dalam faktanya, dalam pemberitaan Injil tidak pernah Yesus pimpin perang. Tidak pernah ada pemberitaan di mana Yesus ya menaklukkan satu kota dan mengambil jarahan-jarahan, bahkan kawin dengan orang-orang yang disandra. Enggak saudara ya. Tapi saudara ya, orang Kristen benar-benar menderita penganiayaan, ya, ditolak di Israel, ya. Makanya saudara ya, waktu penolakan di Israel saudara, orang Kristen tersebar keluar. Jadi pusatnya dari Yerusalem ke Antioquia. Ya, Antioquia di mana misi ada pengutusan. Ya, orang Kristen keluar, lari semua. Ya, karena Yesus bilang ya, kalau ada yang mengejar kamu dari kota A, lari sudah, pindah. Ya, jadi kita ya seperti domba di tengah-tengah serigala. Waspada saudara ya. Ya, Yesus sudah menubuatkan ya. Bahkan ada orang-orang yang membunuh orang-orang Kristen. Mereka anggap itu ibadah. Mereka anggap itu ibadah kepada Allah. Ya, kita boleh lihat ya. Nanti kita akan menemukan ayat itu. Akan diparalelisasikan. Ya, jadi ya, Yesus memberi jaminan kepada murid-murid Tuhan bahwa bila mereka diserahkan ke mahkamah agama ya, atau kepada raja-raja, diadili saudara ya, karena pemberitaan mereka. Di sini Tuhan Yesus katakan, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang berkata-kata di dalam kamu. Ya, jadi ada pertolongan Tuhan, ada Roh Kudus, ada yang memampukan setiap murid-murid Tuhan menghadapi penganiayaan dan sebagainya, menghadapi penolakan. Yesus katakan di sini ya, orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai akhir sampai kesudahannya akan selamat. Ya, janji perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan ada bagi pemberita Injil, bagi orang yang memberitakan Injil Kerajaan Allah. Nah, ini yang menarik saudara ya. Ayat 23, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Ya, jadi Tuhan Yesus tidak membiarkan kita sendirian. Tuhan Yesus janji penyertaannya sampai kesudahan zaman. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk Yesus menggenapi
Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Ya. Jadi Roh Kudus ada kepada kita itu tanda penyertaan Tuhan sampai kesudahan zaman. Ya, jadi Yesus bilang sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Jadi banyak perkataan-perkataan Yesus yang tidak gampang untuk kita pahami ya. Jadi Yesus ada nggak bersama kita? Misalnya saat ini Yesus ada nggak bersama kita? Ada, penyertaannya sempurna. Yesus ada di mana? Di dalam setiap hati orang percaya. Dia bertahta. Ini misteri ilahi ya. Misteri di mana kita menyatu dengan Kristus. Ya, kalau pakai bahasa Jawanya bilang manunggaling kawulo Gusti. Ya, di mana kita gereja Tuhan tubuh Kristus menyatu dengan Kristus. Yesus menyertai kita. Jadi Yesus itu dia bertakhta dalam kerajaan surga, tapi dia juga ada di dalam hati kita. Nah, ini misteri ilahi yang tak terpecahkan oleh pikiran logika manusia. Ya, jadi saudara, Allah tidak butuh logika manusia untuk melakukan kehendaknya. Ya. Allah tidak butuh izin kita, saudara. Allah pun tidak butuh nasihat kita, saudara. Dalam perkara-perkara seperti ini, saudara ya. Jadi kalau bilang Yesus jadi manusia nggak masuk akal, ya nggak logika ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, jadi buat teman-teman seberang ya, Allah tidak butuh logika kamu untuk dia melaksanakan rencana-rencananya. Ya, soalnya kalian tuh paling jago nanya-nanya kayak singa buas. Ya, waktu ditanya balik, kalian bilang walau walam, ya walau walam, saudara. Kayak kucing basah ya, nggak bisa jawab, saudara. Oke, jadi kita lanjut ya. Jadi Yesus janji bahwa sebelum murid-murid memberitakan Injil ke seluruh kota-kota Israel, Yesus sudah datang. Ya, Yesus sudah datang. Terima kasih Ibu Mikeme yang memperbaiki ya. Manunggaling ngarso kawulo Gusti. Ya, itu bahasa Jawa, saudara. Jadi Yesus menyatu, ya, kita bersatu dengan Yesus Kristus, menyatu dengan tubuh Kristus. Ya, ini misteri ilahi, saudara ya, tak terpecahkan oleh pikiran kita, saudara. Yesus itu maha kuasa. Ya, jadi Yesus sudah ada, sudah datang, dan kita menanti penggenapannya waktu penghakiman, ya, kedatangan Yesus yang kedua kali. Luar biasa. Oke, resepsi Octavianus, welcome ya. Di kajian kita mengkaji mengkaji Matius pasal 10. Ya, jadi ya, Yesus berkata seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika dia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuannya disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Haleluya. Ya. Jadi kalau kita murid Tuhan Yesus, berarti seisi rumah kita ya kerajaan Allah. Tapi kalau guru kita bapak pendusta, ya Beelzebul, guru kita bapak pendusta, maka sekujur tubuh kita penuh dengan tipu daya, penuh dengan dusta. Ya, ini perkataan Yesus yang tidak gampang untuk kita pahami ya. Jadi kalau kita punya guru Yesus, ya Yesus mau paling tidak kita sama dengan dia, serupa, segambar dengan dia, memiliki karakter Kristus ya. Makanya kita orang Kristen tuh harus memiliki karakter Kristus. Wow, luar biasa ya. Luar biasa ya. Nah, ini Tuhan Yesus memberi jaminan di ayat 26 sampai ayat 31 bagi pemberita Injil. Jangan takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakan itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakan itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka,
yang dapat membunuh tubuh tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Haleluya. Ya, jadi waktu kita memberitakan Injil, kita percaya penyediaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Tuhan menolong setiap anaknya. Makanya sebagai murid-murid Tuhan, kita jangan takut waktu memberitakan Injil. Tuhan Yesus katakan, apa yang saya bisikan, kumandangkan. Apa yang sampaikan di tempat tersembunyi, ya beritakan. Ya, ini keberanian untuk kita memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bahkan jangan takut kepada manusia yang hanya dapat membunuh tubuh, tapi takutlah kepada Dia yang dapat membinasakan kedua-duanya, ya, di dalam neraka. Ya, jadi waktu kita mati, tubuh kita mati, saudara. Yang mati itu tubuh, roh kita masih ada. Ya, roh kita masih ada, saudara. Biasanya kalau kita di duka, ya biasanya kita bilang roh kita kembali kepada sumber segala roh, kepada Bapa di surga. Ya, tapi kalau kita belajar di Alkitab, orang Kristen yang mati, rohnya ke Firdaus, ke paradise, saudara ya. Sama waktu Yesus di atas kayu salib, dan ada seorang penjahat yang berkata, Tuhan, ingatlah aku ketika Engkau datang dalam kerajaan. Dan Yesus katakan, hari ini juga kamu ada di Firdaus bersama-sama dengan aku. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat ya. Jadi kita ada di Firdaus, saudara. Menanti penghakiman akhir. Roh kita menanti kebangkitan tubuh. Jadi kita ada di Firdaus. Ya, jadi Yesus berkata, takutlah kepada Dia yang dapat membinasakan keduanya. Ya, jadi kalau manusia mati cuma tubuh. Ya, jadi begitu juga dengan Yesus mati. Yesus mati itu cuma tubuhnya, kemanusiaannya. Tapi keilahiannya tetap ada. Jadi nggak pernah ada Tuhan mati. Sedangkan roh manusia aja nggak pernah mati. Ya toh? Roh manusia itu mati kalau di neraka, saudara. Itu baru mati, kematian kekal. Jadi biar orang-orang seberang sana juga paham ya. Nah, ini Yesus memberi jaminan pemeliharaan bagi pemberitaan Injil. Pemberita Injil, murid-murid Tuhan yang memberitakan Injil, ada jaminan kerajaan Allah ya. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Ya. Jadi setiap orang yang memberitakan Injil ada dalam jaminan pemeliharaan perlindungan Tuhan. Ya, jangan sampai ketakutan menghalangi kita untuk memberitakan Injil ya di mana-mana, saudara. Sekarang ini ya kita memberitakan Injil di mana-mana. Ya paling sederhana, nggak usah jauh-jauh, nggak usah ribet-ribet, di HP kita aja. Ya, di sosmed kita tuh banyak jiwa di sana. Ya, saudara lihat di FB saudara banyak berapa teman saudara. Di kontak saudara berapa teman saudara. Kasih firman Tuhan buat mereka. Saya percaya firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ya, kita melihat di ayat 32 dan 33 ya, Yesus menuntut satu komitmen untuk kita beritakan Injil Kerajaan Allah. Ya, jadi setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Ya, sebagai murid-murid Tuhan, ya, kita bangga mengakui saya murid Tuhan, saya anak Tuhan. Harusnya kita bangga ya. Itu jati diri kita. Makanya saya senang sekali mengatakan saya anak Allah, saya murid Tuhan, ya, saya ahli waris kerajaan Allah. Istimewanya Anda, ya, kita sudah diangkat menjadi anak-anak raja.
Ya, jadi setiap orang yang mengakui Yesus, Yesus akan mengakui dia di hadapan Bapa. Ingat, Yesus adalah pembela kita. Ya, dia advocate kita, dia pengacara kita, dia juru syafaat kita. Jadi waktu di pengadilan takhta putih, pengadilan terakhir, saudara ya, penghakiman akhir, Yesus akan mengakui orang yang mengakuinya. Dan Yesus tidak akan mengakui orang yang menolaknya. Wow, luar biasa ya. Jadi saudara-saudara, sebagai murid Tuhan, Yesus menuntut kita untuk berkomitmen, untuk setia, untuk tekun ya. Siapa yang bertahan sampai akhir akan selamat. Ya, saudara bayangkan abad 1, abad 2, abad 3. Ini ungkapan yang tidak gampang. Karena apa? Murid-murid Tuhan, orang-orang Kristen diperhadapkan dengan gladiator, diperhadapkan dengan binatang buas, diperhadapkan dengan pemerintahan yang lalim, ya. Pemerintahan kaisar-kaisar Romawi itu menuntut disembah bagaikan dewa. Jadi kalau tidak menyembah kaisar-kaisar Romawi, itu artinya mati ya. Saudara boleh lihat di internet itu. Kolosium peninggalan Romawi itu ada banyak di mana-mana. Banyak orang Kristen jadi martir di sana, diperhadapkan dengan singa-singa buas dan sebagainya. Ya, jadi kalau kita saat ini, saudara, pergumulannya apa? Ya, kalau kita compare dengan orang-orang Kristen abad pertama, ya, mereka tetap bertahan, mereka tetap percaya Yesus walaupun diperhadapkan dengan macam-macam tantangan ya. Mereka ya tidak menolak Yesus. Ya, sekali lagi saya mau cerita tentang Polikarpus. Barangkali saudara sudah dengar ya. Polikarpus seorang murid dari Rasul Yohanes. Ya, jadi murid-murid Tuhan ini karena perintah memuridkan, mereka punya murid-murid terus. Ya, sampai sekarang, sampai ada kita, saudara. Jadi catatan murid Yesus itu ada banyak yang kita kenal dengan sebutan bapak-bapak gereja, saudara ya. Jadi Polikarpus salah satu bapak gereja, saudara. Waktu prajurit Roma mau mengeksekusi dia iba hati dan dia berkata, Polikarpus, saya tidak mau mengeksekusi engkau. Kalau boleh engkau kerjasama saja. Engkau hianati Yesus dan sembah kaisar, dan masalahmu selesai. Saya tidak akan menghukum engkau. Tapi Polikarpus bilang sama prajurit itu, 86 tahun saya ikut Yesus. Yesus tidak pernah mengecewakan saya. Masakan saya mau tinggalkan Yesus? Apa yang terjadi, saudara? Polikarpus diikat, ya, ditaruh di atas tumpukan kayu dan dibakar. Sambil dibakar waktu itu, ya, Polikarpus menyanyi, memuji Tuhan. Wah, tidak gampang ya, saudara ya. Luar biasa ya. Dahsyat, saudara ya. Jadi Tuhan menuntut komitmen penuh. Nah, kita melihat saudara-saudara ya, di ayat 34 sampai dengan 39. Di sini ya. Ini ungkapan yang agak sulit untuk dipahami ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ya, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Haleluya, haleluya ya. Jadi saya juga mau menjelaskan buat teman-teman muslim di luar sana ya, yang sering menggunakan ayat 34 untuk mendukung tuduhan mereka bahwa Yesus
mengajarkan orang Kristen berperang. Karena di sini dikatakan Yesus membawa pedang. Jadi Yesus membawa pedang di sini ternyata ini ungkapan, bahasa kiasan, bukan bahasa literal ya. Karena apa? Yesus tidak pernah bawa pedang kemana-mana. Bahkan waktu Yesus ditangkap, waktu Petrus keluarkan pedang menghunus ya dan memotong telinga dari hamba imam-imam ya, hamba pemimpin-pemimpin ahli-ahli Taurat, Yesus katakan kepada Petrus, sarungkan pedang, karena orang yang bawa pedang akan mati oleh pedang. Dan Yesus mendoakan orang yang putus telinga ya waktu Yesus ditangkap, dan telinganya jadi sembuh. Jadi apa maksudnya Yesus membawa pedang bukan damai? Karena begini saudara, dalam kerajaan Allah, kalau orang menerima dia ya, dalam keluarga belum tentu semuanya menerima ya. Kalau anak yang menerima bertobat, saudara-saudara ya, itu akan membawa pemisahan. Kenapa? Karena ya, orang seisi rumahnya tidak satu nilai dengan dia ya. Orang kalau bertobat, dia hidup sesuai hukum kerajaan Allah, sementara satu rumahnya belum bertobat, maka berbeda nilai. Itu yang dimaksud dengan Yesus pedang ya. Tidak ada damai dalam satu keluarga. Jadi Yesus datang memang betul-betul membawa pemisahan, saudara-saudara ya. Jadi saudara juga bisa alami ya, kalau Anda nikah beda agama, itu nilainya banyak yang beda, itu bentrokan terus itu ya. Apalagi misalnya saudara yang dari Muslim bertobat lalu percaya Yesus Kristus, wah penolakannya banyak ya. Saya punya kesaksian ya, ada ibu ini haji, punya anak sudah bertobat percaya Yesus, wah ditolak, tidak diakui sebagai anak. Tapi waktu dia bertobat saudara, akhirnya ibunya bertobat, karena setiap hari saya kirim firman saudara ya. Saya kirim firman Tuhan, saya bagikan firman Tuhan terus hampir 2 tahun, bertobat, dan akhirnya dia bilang, pastor saya mau dibaptis. Akhirnya dia boleh terima kembali anaknya ya. Jadi kerajaan Allah itu membawa pemisahan ya. Kerajaan Allah membawa pemisahan saudara. Nah di sini saudara ya, jadi Yesus menuntut murid-murid Tuhan utamakan Yesus Kristus di atas segalanya ya. Jadi di sini, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku ya. Makanya kalau kita mau ikut Yesus harus pikul salib, sangkal diri ya. Barang siapa tidak pikul salibnya ya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Bahkan di sini Tuhan Yesus katakan, kalau orang mempertahankan nyawa akan kehilangan, tapi barang siapa kehilangan nyawa karena Yesus, ia akan memperolehnya. Haleluya. Dahsyat ya. Jadi pemberita Injil, jaminan Yesus sampai dikubur ya. Kalau Anda pun mati karena memberitakan Injil ya, Anda mati karena memberitakan Injil, saudara-saudara, Tuhan tetap menjaga saudara sampai Dia membangkitkan engkau kembali ya. Perlindungan Tuhan, jaminan Tuhan itu sampai kita dikubur ya. Jadi jangan kita orang Kristen bingung kalau di alam kubur kita jadi seperti apa. Kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Kalau Anda sudah dimeteraikan oleh darah Yesus dan namamu sudah tertulis dalam kitab kehidupan, tempatmu ada di Firdaus. Haleluya ya. Tempatmu ada di Firdaus. Kita menanti penghakiman akhir di mana Yesus datang sebagai hakim yang adil. Makanya mari kita setia ya, ikut Yesus. Jadi pasal 10 ini sekali lagi pengajaran Yesus atas otoritas pemberita Injil Kerajaan Allah ya. Ada otoritas pemberita Injil Kerajaan Allah, ada jaminan, ada pengharapan, ada perlindungan, ada penyertaan Tuhan bagi pemberita Injil Kerajaan Allah. Luar biasa ya. Di ayat 40 di sana dikatakan,
Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Haleluya ya. Secangkir air putih saja kau berikan kepada seorang murid Tuhan, seorang pemberita Injil, engkau ada upahnya. Itu jaminan raja di atas segala raja. Ya, jadi mari kita sebagai warga kerajaan Allah, sebagai perenungan ya, mari kita belajar menghargai pemimpin rohani kita, pemberita Injil yang mengajarkan kita kehidupan. Hargai mereka supaya apa? Kita dapat berkat. Ya, di kitab Ibrani diajarkan kita untuk ya menghargai pemimpin-pemimpin rohani yang memberi makan makanan rohani kepada kita. Orang-orang yang bertanggung jawab terhadap jiwa kita. Ya, karena apa saudara? Firman Tuhan itu dahsyat. Firman Tuhan itu luar biasa. Ya. Kalau firman Tuhan datang mengubah suami tukang mabuk, suami tukang selingkuh, nggak terjadi pemulihan di keluarga situ, wah luar biasa ya. Ya, bagaimana dengan orang-orang tua yang bergumul dengan anak-anaknya yang terbelenggu dengan narkoba, pergaulan bebas, tapi waktu firman Tuhan datang kepadanya, Injil kerajaan Allah diberitakan kepadanya, dia bertobat, dia tinggalkan semua itu. Punya efek domino nggak? Wow, dahsyat saudara ya. Jadi mari kita hargai pemberita Injil. Ya, di sini saudara. Kalau saudara hargai pemberita Injil, 1 gelas air putih saja yang saudara berikan kepadanya, sudah ada upahnya. Tuhan menjaga, Tuhan merawat. Ya, jadi ini kelompok pengajaran Yesus memberi jaminan bagi pemberita Injil di pasal 10 ini. Ya, murid-murid Tuhan yang memberitakan Injil. Ada jaminan pemeliharaan Tuhan, ada otoritas Tuhan, ya. Kita tidak jalan sendirian. Ada perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan. Ya, bahkan Tuhan Yesus katakan, orang yang beritakan Injil akan hidup oleh pemberitaannya. Luar biasa. Ya, jadi saudara-saudara hargai pemimpin rohani. Saudara ya, ada konsultan-konsultan bisnis yang hebat saudara. Mereka konsultasi, perusahaan-perusahaan datang konsultasi kepada mereka 1 jam saja. Mereka ya boleh dapat gaji mereka ya. Untuk 1 tahun gaji orang lain. Kenapa saudara? Nasihat mereka sangat penting bagi perusahaan. Begitu juga dengan pemberitaan Injil kerajaan Allah. Ya, kelihatan sepele, tapi berdampak kekal bagi hidupmu, bagi keluargamu, dan bagi anak-anak. Haleluya. Ya, jadi mari kita hargai pemberita Injil, karena ya Tuhan Yesus jamin setiap orang yang memberikan segelas air putih saja bagi seorang murid Tuhan, orang yang memberitakan Injil kerajaan Allah, sudah ada upahnya. Puji Tuhan. Wow, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Saudara diberkati dengan kajian kita ya. Besok kita akan mengkaji pasal 11 Injil Matius. Saya dorong saudara dalam kegerakan DLKP ya, Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Baca Alkitab saudara di rumah ya. Dan senang ya kalau kita punya komunitas baca Alkitab. Kita nggak sendirian. Ya, kita baca Alkitab kita boleh saling bertanya satu sama lain. Ya, jadi saya dorong saudara baca Alkitab saudara di rumah, dan kita ada kegerakan kajian Alkitab setiap hari bersama-sama dengan Pendeta Raymond Mantik lewat kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita kolaborasi beritakan Injil Kerajaan Allah. Silakan bagikan pemberitaan-pemberitaan ini di wall saudara kepada teman-teman saudara. Saya percaya firman Tuhan pasti jadi berkat. Amin. Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami sudah belajar firman Tuhan, kami sudah mengkaji Injil Matius pasal 10, dan kami sudah diajarkan bagaimana sebagai murid Tuhan harus pergi beritakan Injil Kerajaan Allah. Dan sebagai pemberita Injil Kerajaan Allah ada otoritas yang Tuhan berikan, ada janji penyertaan Tuhan, ada jaminan perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, meskipun mengalami penganiayaan, meskipun mengalami badai dan persoalan dan pergumulan hidup. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kami. Jadikan kami murid-murid Tuhan yang pikul salib, yang ikut Yesus, yang utamakan Yesus di atas segala-galanya. Terpujilah nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami berserah. Dan kami juga berdoa kalau ada sahabat-sahabat yang sakit saat ini. Kalau saudara bergumul dengan sakit penyakit, percayalah. Kita akan sepakat bersama-sama. Tidak ada yang mustahil di dalam nama Yesus. Kita berdoa. Di dalam nama Yesus kami berdoa buat setiap orang yang menyaksikan pemberitaan ini. Dan mereka sedang bergumul dengan sakit penyakit yang barangkali sudah tahun menahun di dalam tubuh mereka. Ataupun vonis-vonis dokter yang mengintimidasi mereka. Kami berdoa, kami datang kepada dokter di atas segala dokter, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Oleh bilur-bilur darah Yesus sudah menyucikan dan menyembuhkan. Kami berdoa kesembuhan terjadi. Sembuh, sembuh, sembuh di dalam nama Yesus. Setiap orang-orang yang mengalami belenggu-belenggu kegelapan, yang membutakan hati mereka, yang mengintimidasi, kami berdoa kelepasan, kelegaan daripada Tuhan. Orang-orang yang mengalami kebencian, kepahitan, amarah, kekecewaan, putus asa, ketakutan, kegelisahan, orang-orang yang mengalami stres, depresi, bahkan rasa ingin bunuh diri, kami berdoa di dalam nama Yesus. Damai yang daripada Yesus Kristus turun memerintah, sehingga mereka terlepas dari belenggu kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, kita akan jumpa besok. Kita akan mengkaji Matius pasal 11. Saudara ya, sekali lagi di subscribe, di follow akun Pendeta Raymond Mantik. Dan mari kita kolaborasi beritakan Injil bersama-sama, bergandengan tangan, bagikan pemberitaan-pemberitaan ini. Dan terima kasih buat saudara yang sudah menabur bintang. Apresiasi saudara, Tuhan Yesus balas berkat. Dan juga ya, terima kasih buat semua supportnya. Tuhan Yesus balas berkat buat kita. Semangat, semangat, semangat. Mari sambut hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kemenangan.